Halo, ketemu lagi nih kita. Hari ini kita mau coba bedah satu cerita spesifik ya, yang Anda kirim juga. Judulnya Korban Pesugihan Gunung Kawi. Oke. Ceritanya fokus ke Pak Harjo di Desa Kemuning. Kita coba telusuri aja alur kisahnya. Persis seperti yang tertulis di sumber ini. Iya, benar. Sumber ini kan langsung nunjukin perubahan drastis si Pak Harjo ini ya. Dari petani biasa, tiba-tiba jadi kaya banget. Banget. Rumahnya yang tadinya, gubuk gitu jadi megah. Ada mobil mewah lagi di depannya. Kelihatan banget lah bedanya. Iya, cepat banget ya perubahannya. Tapi, cerita ini juga langsung ngasih lihat sisi lainnya kan? Betul? Kekayaan itu kayaknya datang barengan sama perubahan sikap Pak Harjo yang ya bikin orang curiga gitu. Hmm, Dia jadi digambarin pucet, murung, terus ya itu mulai ada gosip-gosip soal kekayaannya dari Gunung Kawi lewat pesugihan. nah, pesugihan ini, Mungkin perlu dijelasin dikit kali ya. Pesugihan di konteks cerita ini tuh maksudnya usaha cari kaya instan pakai cara-cara gaib atau ritual khusus gitu. dan yang penting kita ingat bareng-bareng nih, kita cuma bakal bahas apa yang ada di dalam teks ini aja. Betul, fokus ke sumbernya. Fokusnya ke gimana cerita ini disusun, karakternya gimana, terus pesan apa sih yang mau disampaikan lewat alurnya. Kita nggak nambah-nambah info dari luar ya. Siap. Oke, mari kita lihat detailnya. Oke, kita mulai dari perubahan Pak Harjo tadi deh. Cerita ini kan ngegambarin kontras banget ya, hidupnya dulu yang pas-pasan sama mewahnya sekarang. Complang banget. Tapi anehnya, kemewahan itu malah bikin sikapnya jadi tertutup, bahkan ke keluarganya sendiri. Sering pergi malam-malam, nggak jelas tujuannya. Ini cara cerita bangun misteri dari awal ya. Pak Harjo buat bangun ketegangan. Oh, gitu ya? Cerita ini nunjukin Marni sebagai orang pertama yang ngerasa kok ada yang aneh ya, gitu. Puncaknya, ya seperti yang ditulis di situ. Pas anak pertama mereka, Rina, yang tadinya sehat-sehat aja, tiba-tiba sakit parah. Sakitnya juga digambarin aneh itu kan ya. Kayak nggak ada penjelasan medisnya gitu dalam cerita ini. Benar, misterius pokoknya. Terus nyambung ke momen kunci penemuan itu. Diceritain kan, Marni nggak sengaja nemu bungkusan kain hitam di ruang kerja suaminya. Nah, ini dia. Isinya, katanya sih ada tulang kecil dibungkus kafan sama kertas tulisan Jawa kuno gitu. Detail kayak gini gimana fungsinya di cerita? Penemuan ini jadi titik baliknya lah. Di alur cerita yang disajiin ini, Marni kan bawa temuan itu ke Kiai Ahmad. Iya. Tulang kecil itu, menurut tafsirannya Kiai Ahmad di cerita ini, itu tumbal. Semacam ya kayak korban atau persembahan gitulah, sebagai ganti kekayaan. Jadi itu penafsiran di dalam ceritanya ya, yang akhirnya mengarah ke konsekuensi berikutnya. Tepat, konsekuensi yang paling, ya ampun, paling menyakitkan di narasi ini. Si Rina, anaknya, akhirnya meninggal dunia setelah sakit lama. Ya ampun. Cerita ini secara gamblang banget ngaitin kematian Rina sama tindakan Pak Harjo yang cari kaya lewat jalan pintas tadi. Kesedihan Marni digambarin dalam banget. Jadi kematian Rina itu kayak klimaks tragisnya gitu ya di cerita ini. Iya bener, dan akhir ceritanya juga negasin pesan utamanya. Harta yang didapat Pak Harjo itu, ya setidaknya menurut versi cerita ini, sama sekali nggak bawa kebahagiaan. Malah sebaliknya ya. Malah sebaliknya, ceritanya ditutup dengan gambaran Pak Harjo yang hidup nyesel dan ketakutan, Marni sedih terus, dan desa mereka jadi saksi bisu tragedi itu. Oke, jadi kita udah telusuri ya gimana cerita ini dibangun. Intinya sih teks korban pesugihan Gunung Kawi ini nyajin sebuah cerita tentang ambisi cari kaya instan yang ujung-ujungnya malah bikin kehilangan yang nggak ternilai. Betul. Kehilangan bahagia, tenang, bahkan nyawa orang tersayang gitu ya menurut alur cerita yang kita bahas ini. Persis. Kisah dari Desa Kemuning ini seperti yang tertulis kayak ngasih cermin gitu ya soal moralitas, harga sebuah ambisi, sama konsekuensi pilihan. Nah, dari detail-detail cerita Pak Harjo yang udah kita kupas ini, kira-kira elemen cerita mana sih yang paling bikin Anda tertarik? Sebagai penutup nih ya, cerita spesifik ini kan nunjukin gimana kemakmuran yang kelihatan dari luar bisa jadi nyimpan harga yang mahal banget dan nggak kelihatan. Ini menurut perspektif cerita ini tentunya. Iya. Mungkin jadi pemikiran buat Anda di rumah juga. Gimana menurut Anda cerita-cerita kayak gini
yang mungkin aja hidup dan nyebar di masyarakat, bisa ikut ngebentuk cara pandang orang soal konsep sukses dan cara ngedapetinnya. Coba deh direnungkan.